Oleh karena itu sering kita dengar inovator itu sepertinya mendahului zamannya katanya tuh. Oh ya. Mendahului zaman. Jadi belum ini dia sudah belum orang awam. Jadi belum orang awam, belum banyak orang, maksud saya pun orang awam, belum banyak orang mengenal, memahami itu, menduga itu dia sudah mengantisipasi. Dan kalau kalian tanya nih, maupun saya belum lupa, kalau kalian tanya, kok bisa gitu ya Pak? Gitu ya, kok bisa cenayang atau dia apa? Dan jawaban saya adalah, ini pertanyaan bagus nih, ya. Pernah ada mahasiswa tanya, satu-satunya mahasiswa yang tanya, kok bisa gitu Pak ya, inovator begitu? Jawaban saya adalah karena dia senang belajar. Dia itu senang bertanya. Nanti muncul pada bab berikutnya mata kuliah ini, senang setelah ini nih, senang questioning. Ya. Beda sama asking. Questioning katanya kenapa begitu, kenapa nggak begini sih, kan begitu. Nah, hal-hal begitu yang bagi kita mungkin pada umumnya ya udah bawa norok gitu, nggak bisa diubah, nggak. Kalau dia tanya kenapa, dan itu menjadi dia seorang inovator gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kan Pak Hirmana udah menjelaskan mengenai inovator secara lengkap ya Sobat TP. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa laggards itu kebalikan dari inovator. Nah, kalau misalkan berarti kalau misalkan secara pengertian itu laggards itu kayak gimana Pak kira-kira? Iya, memang pantas saya Mbak Jihan tanya ya. Oke Pak, itu kebalikan, tapi kayak gimana? Yeah. Nah, ada istilah yang saya mau kaitkan dengan ini, yaitu overthinking gitu ya. Anak zaman sekarang tuh Pak. Iya, overthinking itu jadi saya sebagai dosen tuh justru merasa saya yang belajar banyak dari mahasiswa daripada mahasiswa belajar dari dosen gitu ya. Dan saya melihat ternyata penyakit tanda petik mental overthinking itu adanya bukan hanya di Prodi TP, di fakultas lain juga ada. Makanya saya senang melayani mahasiswa yang fakultas lain, MKU, MKDK, karena saya juga mempelajari mereka, jadi bukan hanya di anak TP, ternyata banyak ya. Dan yang saya sering lihat itu overthinking. Dan lagi-lagi di mata kuliah teori belajar pembelajaran saya tambahkan topik ini, itu tentang ada gambar, ini juga dari IG ya, manfaatkan gitu. Saya bukan layar tancap, tangkap layar. Screenshot ya. Layar tancap sih. Itu cekrek gitu lu tayangkan. Jadi ada dua lingkaran ya, lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, yang lingkaran kecil itu adalah isinya adalah hal-hal yang kita bisa kendalikan. Oh iya. Ya, nah ini memang nggak ditayangkan karena bukan mata kuliah itu. Yang kecil hal yang kita bisa kendalikan, gitu. Yang lingkaran besar ini hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan ini, ya memang nggak bisa kita kendalikan. Misalnya kita nggak bisa maksa orang suka sama kita. Kita nggak bisa, saya nggak ada waktu untuk ini ya. Tapi kalau kalian mau menolong diri sendiri, ya cari di internet, nanti bisa hubungi saya akan berikan gambar itu. Yang kecil yang bisa kita kendalikan, yang besar. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan yang besar itu, kalau kita coba kendalikan jadilah overthinking. Kita nggak bisa kendalikan what happens to us later in the evening ya, hari ini apa yang terjadi, nggak bisa. Dalam Islam maka kita sarankan insya Allah karena kita perlu bantuan Tuhan gitu, kita nggak tahu, tapi kita bisa kendalikan yang kita dari past, present dan future. Yang kita bisa kendalikan apa Mbak Jihan? Yang bisa kita kendalikan ya present gitu. Dan kalau present simple ya, ada dua nih. Dulu kan saya pernah menjadi guru bahasa Inggris di SMA.
Ada dua tenses ya, present simple dan present continuous. Oh ya. Ya, mana yang lebih sekarang banget? Continuous. Kenapa bukan simple? Oh ya. Saya jadi lupa deh materinya, Pak. Jihan kaget karena Pak Yamana nggak ada di skenario. Iya, saya juga udah lupa inget nih. Nggak ada di skenario. Tapi ada hubungannya. Nah, Iya. betul jawaban Jihan betul yang present continuous. Mengapa? Present continuous is something that is happening, ongoing. Ya, itu seperti jarum detik ya, yang sedang berjalan itu continuous. Ya, nah kalau present simple tuh sesuatu yang jadi kebiasaan. Ya, gitu. Jadi do we do this every day kan enggak? Iya. Betul. Kita kan nggak melakukan every day. Nah, mengapa ke sana? Karena yang kita bisa kendalikan agar tidak menjadi overthinking adalah what is going on this second, yang present continuous itu. Ya, nah orang-orang laggards itu hemat saya adalah karena dikaitkan dengan kita orang pembelajaran, teknologi pembelajaran, ya, ada orang-orang yang overthinking. Orang yang mikirin yang nggak bisa dipikirin, nggak perlu dipikirin, jadi dia menjadi berat badan, menjadi berat untuk mengambil keputusan. Kalau inovator nggak usah diambil putusan buat dia sudah mampu mengambil keputusan. Berarti Inovator itu biasanya nggak overthinking, dia mungkin overdreaming. Oh, bedanya gitu ya? Ya, mungkin begitu. Overdreaming itu memang belum ada ininya sih, istilahnya. Overdreaming itu kebanyakan mimpi loh gitu. Tapi dalam tanda positif ya, Sobat TP. Ya tentu gitu. Makanya istilah lebay itu sebetulnya manfaat juga. Lebay loh, ya lebay mimpi. Nah, dengan adanya tadi sampai tadi yang penyanyi yang kalau apapun dia nyanyi itu pasti saya menangis bukan karena suaranya yang bagus, tapi lagi-lagi saya dipertontonkan kebesaran Tuhan di hadapan mata saya. Bagaimana seorang tunanetra tapi dia percaya pada impiannya, dia pegang setia pada impiannya, dan di agama yang saya anut itu innamala tuliful mi'at. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan di depan saya itu makanya saya selalu nangis di situnya. Gitu. Kan keluarganya memang penyanyi, bisa nyanyi, adiknya bisa nyanyi. Oh gitu. Ya bapaknya bisa nyanyi. Oh, saya baru tahu. Ibunya bisa nyanyi. Wow. Tapi yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan, dia tidak bisa melihat kan si kakak ini. Si kakaknya gitu, dan menjadi itu luar biasa. Bagi saya itu pelajaran besar. Gitu. Kalau menjadi inovator ya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh memang bisa. Kan ada orang begini, kalau aja bisa nyanyi jadi nggak aneh dong kalau si Putri bisa nyanyi gitu. Tapi dia kan nggak bisa melihat. Iya betul. Nggak bisa melihat gitu ya. Jadi itu satu hal yang dan sebelum saya lupa, saya ngomong Putri itu inovator. Inovator dari mana? Karena dia berani keluar dari zona nyamannya, dia berani buat tampil international gitu kan Pak. Dan dia dengan beraninya tapi tetap serendah hati. Iya. Dia bilang begini pada si Simon Cowell. Simon, this is song for you, Simon. Itu bagi saya itu merinding, bukan nyanyinya aja merindingnya. Pertama apa? Dia berani nyapa begitu, enggak pakai Mr. Simon, Mr. Cowell, dia bilang, dan dia mampu karena dia berani customize. Jadi dia nyanyi ini untukmu Simon. Oh ya. Bukan untuk penonton, untukmu Simon. Makanya Simon kaget. Dia, oh thank you. Dan ketika itu saya merinding lagi nih sekarang ini. Ketika selesai nyanyi, si Simon kan kayak terbangun dari impiannya, dari mimpi tidurnya. Ya Tuhan, dia bilang begitu. Yeah. Apalagi dengan rendah hati. Jadi inovator yang sejati itu rendah hati ya Mbak Jihan, bukan sombong. Oh iya Pak. Gitu.
karena dia percaya diri. Kan biasanya yang sombong kan justru nggak percaya diri, gitu ya. Dan dia tidak mengumumkan, lagu yang pertama kali saya nyanyi itu lagu buatan saya, enggak kan? Dia keceplosan, dia ngomong setelah nomor 2 dinyanyikan, sorry seems to be the hardest word. Terus dia ada selipannya di situ. Yang pertama itu ngomong-ngomong ciptaan gue ya, wah langsung itu. Ya, langsung Simon Cowell Langsung makin gitu. terkagum-kagum. Ya begitu. Itu ya mau tidak mau ini juga di luar skrip, di luar skenario. Tapi kalau bicara mengenai inovator itu, saya tidak mau kalian terjebak dengan hal-hal yang textbook, yang kaku. Dan kalau kamu tadi Jihan bilang itu pendidikan juga.